Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bisa ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan mendiskusikan mengenai pegadaian syariah. Timeline yang saya gunakan, solusi cepat dan mudah memperoleh dana sesuai syariah. Nah, mengapa pegadaian syariah ini diangkat di dalam mata kuliah ini? Karena dalam perspektif ekonomi, pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan syarat yang rumit. Sudah dikenal lama di masyarakat juga. Maka kita harus mengenal nih pegadaian seperti itu. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah pernah praktek ya mengenai gadai menggadai gitu ya. Tapi mungkin juga ada yang sama sekali tidak tahu apa sih itu pegadaian, makanan apa sih. Nah, nanti akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Nah, pertama kita kenal dulu nih, apa itu pegadaian syariah? Gadai syariah atau rohan secara bahasa berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara syarok, rahan adalah menyandra sejumlah harta, jadi ada harta yang disandra, yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Sebagai penerima gadai atau disebut murtahin, kalau ini berarti perum pegadaian syariah misalnya, akan mendapatkan surat bukti rahan atau gadai berikut dengan akad pinjam meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa tempat dalam kurung ijarah. Sewa tempat nanti sewa tempat misalnya barang berharga ya, itu nanti sewa tempatnya, misalnya safe deposit box. Nah, selanjutnya dalam akad gadai syariah disebutkan, jadi ada klausula di perjanjiannya menyebutkan bahwa bila jangka waktu akad tidak diperpanjang dan juga tidak dilunasi, maka penggadai dalam hal ini nasabah menyetujui bahwa untuk agunannya, bahasa Arabnya itu marhun, miliknya itu dijual oleh murtahin atau pegadaian syariah guna melunasi pinjamannya atau pembiayaannya. Nah, di sini nanti ada ketentuannya, ketentuan mengenai lelang ya, itu kan namanya lelang ya. Penggadai menjadi agunan miliknya dijual oleh murtahin, berarti dilelang oleh pegadaian syariah, nanti ada ketentuannya. Kemudian akad sewa tempat merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat penyimpanan, dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpanan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa ada safe deposit box, nanti ada fee-nya, ada biaya sewanya. Kalau misalnya barang-barang itu berharga, contohnya misalnya sertifikat tanah mungkin atau emas. Nah, nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Kemudian apa sih landasan hukum pegadaian syariah itu? Nah, pegadaian syariah itu muncul diawali dari peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai dasar kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang. Sebenarnya sebelum ada peraturan ini, PP, peraturan pemerintah ini sudah berjalan ini gadai secara umum. Tapi kan yang legal dalam artian dilindungi oleh hukum positif itu setelah ada peraturan ini. Kemudian untuk pegadaian syariah mulainya itu diawali dengan adanya fatwa DSN MUI nomor 25 tentang rahan. Kemudian fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau unit layanan gadai syariah sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain perum pegadaian. Selain itu, perbankan syariah juga membuka kantor unit layanan gadai syariah. Nah, ini saya mau menjelaskan bahwa pegadaian syariah itu ada yang dia itu di bawah unit usaha perum pegadaian, ada juga yang di bawah perbankan syariah. Kalau yang saya tahu itu dua-duanya ada, di bawah pegadaian ada, di bawah di bawah perbankan syariah ada. Kalau di bawah perbankan syariah ada namanya unit layanan gadai emas, kalau di Bank Syariah Mandiri itu ada, jadi ada konter sendiri yang melayani gadai. Nanti kalau teman-teman ke sana juga nanti dilayani sesuai dengan akad gadai, sesuai dengan gadai secara umum ya. Transaksi gadai secara umum. Kemudian apa persamaannya gadai dan rohan, gadai konvensional dan rohan? Yang pertama, mereka sama-sama
memiliki hak atas pembiayaan uang. Jadi ada yang dikeluarkan nanti itu uang. Jadi harta tadi, barang berharga tadi dijaminkan, digadaikan ke pegadaian syariah misalnya. Nah, kemudian nanti dikasih uang. Nah, kok bisa uang Pak? Nanti ada tambahannya, itu gimana? Riba tidak Pak? Nah, itu harus kita pahami dulu. Akad yang digunakan itu apa? Kelebihan itu diambil dari mana? Nah, itu harus paham dulu. Makanya jangan mudah mengatakan itu riba kalau kita tidak tahu skemanya. Maka penting untuk mengetahui bagaimana skemanya. Kalau pengen lebih jelas juga bisa masuk langsung praktek misalnya. Nanti bisa saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian yang kedua, persamaan antara gadai dan rahan adanya agunan sebagai pembiayaan uang ya. Jadi ada yang dijaminkan di sini. Jaminannya itu bisa emas, bisa sertifikat tanah, bisa kendaraan, atau mungkin elektronik yang berharga, laptop mungkin, dan seterusnya. Yang ketiga, tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. Nah, ini sama nih, gadai dan rahan. Nah, ini kalau gadai secara entitas ya, tapi kalau gadai mungkin gadai di masyarakat akan berbeda kasusnya. Ada yang misalnya digadaikan kebun ya, kebun karet misalnya. Digadaikan itu yang menerima gadai dalam hal ini bosnya gitu ya. Itu mungkin mereka menerima harta gadai itu juga bisa memanfaatkannya. Nah, itu nanti ada beberapa pendapat, tapi itu ada di masyarakat kita. Nanti hukumnya bagaimana, saya pikir kita bisa menggunakan hukum urf ya, hukum kebiasaan selagi tidak ada yang dilanggar. Nah, asalkan kaidah dasar muamalahnya tidak ada yang dilanggar, antara diminkum, saling ridho, mungkin itu bisa dijadikan landasan bahwa praktek itu diperbolehkan. Tapi tetap ada syarat-syaratnya ya. Nah, saya lanjutkan dulu. Yang keempat, baik gadai maupun rahan, biaya barang yang digadaikan itu ditanggung oleh nasabah. Jadi misalnya nanti ada biaya perawatan ya, itu tetap ditanggung oleh nasabah. Yang kelima, apabila batas waktu pinjaman habis, barang boleh dijual atau dilelang. Nah, ini saya jelaskan tadi ya sebelumnya. Kalau misalnya dia jangka waktunya 4 bulan, nanti dia tidak ada inisiatif untuk datang, untuk melunasi ataupun melakukan perpanjangan, maka secara otomatis, karena juga disebutkan di dalam klausul pembiayaan pegadaian syariah, akan pegadaian syariah itu boleh untuk melelangnya. Karena sudah tertera di sana, sudah ada tanda tangan kesepakatan juga dari nasabahnya. Kemudian perbedaannya gimana? Nah, perbedaan gadai dan rahan itu bisa kita lihat. Yang pertama, dari gadai itu tertulis secara hukum perdata bahwa prinsipnya itu tolong menolong dan menarik keuntungan. Nah, kalau rahan dalam hukum Islam itu prinsipnya itu sama, tolong menolong juga, sukarela tanpa mencari keuntungan. Tetapi di sini kalau kita bicara entitas bisnis ya, maka keuntungannya itu bisa didapatkan dari sisi yang lain. Di antaranya dari fee-based income ya. Jadi pendapatan jasanya, mungkin jasa penaksiran, nilai, mungkin juga jasa penitipan barangnya, ya, surat berharga itu. Nah, itu perbedaannya seperti itu. Kemudian yang kedua, hak gadai berlaku untuk benda yang bergerak. Ya, kalau gadai itu untuk benda yang bergerak, sebenarnya ini yang terbaru juga, hak gadai itu juga berlaku untuk benda yang bergerak dan juga benda tidak bergerak, sama seperti rahan ya. Nah, sebenarnya hampir sama. Kemudian nah ini yang membedakan, yang ketiga ada bunga uang. Jadi misalnya butuh uang 10 juta, nanti bunganya sekian dalam jangka waktu sekian. Jaminannya itu mungkin sertifikat tanah, atau mungkin kendaraan, atau mungkin emas ya. Kalau rahan nanti prinsipnya itu tidak ada bunga uang, kelebihannya itu tidak berdasarkan persentase dari uang yang dipinjamkan, tapi ada perhitungannya, nanti ada administrasinya pastinya ada,
Ada administrasi juga administrasi yang harus real. Terus fee based income-nya ini macam-macam tergantung akadnya. Kalau nanti itu untuk modal usaha bisa juga nisbah. Kalau nanti untuk jasa konsumtif bisa pakai, misalnya jaminannya nanti emas, berarti bisa pakai fee based income dari sewa tempatnya, mungkin safe deposit box untuk menjaga emasnya itu dikenakan biaya berapa. Nah, itu yang jadi pendapatan dari dari pegadaian syariah. Kemudian yang keempat, dilaksanakan melalui suatu lembaga yang disebut sebagai perum pegadaian. Ini kalau gadai yang entitas ya. Kalau rahan juga sekarang sudah ada. Jadi lembaganya pegadaian syariah. Kalau di bawah perbankan berarti unit layanan gadai. Ada yang unit layanan gadai emas. Rahan itu dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Sebenarnya keduanya juga bisa. Kalau itu di masyarakat, cuman kan kalau kita praktek di masyarakat itu kelemahannya tidak ada jaminan hukumnya. Ya, tidak ada jaminan hukumnya, tidak ada klausul tertulisnya. Nah, ini rawan terhadap penyelewengan atau manipulasi. Kemudian saya lanjutkan, dasar hukum pegadaian syariah itu apa sih, Pak? Nah, mungkin seperti itu ya pertanyaannya. Nah, dasar hukum gadai syariah atau rahan itu ada disebutkan di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 283. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbudah. Nah, jika kamu dalam perjalanan, al-ayah ya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, ya, ala safarin walam tajidu katiban, tidak memperoleh seorang penulis, maka farihanun, maka hendaklah ada barang tanggungan maqbudah yang dipegang oleh yang berpiutang. Dalam hal ini mungkin perum pegadaian syariah ya. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladina falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Wala taktumu syahadah, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Wa may yaktumha fa innahu asim qalbuh. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini bisa kita garis bawahi bahwa ada kata farihanun. Walam tajidu katiban, apabila tidak memperoleh seorang penulis, farihanun makbudah, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Jadi pegadaian itu, hukum gadai syariah itu justru ditegaskan di dalam Al-Qur'an, sangat tegas di sini. Ada farihanun. Jadi ada ya di sini dasar hukumnya pegadaian syariah. Kemudian hadisnya itu ada tidak? Hadisnya itu ada. Hadisnya ini dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin warahanahu dir'an min hadid. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. Nah, jadi ila ajalin warohanahu, jadi dia menjaminkan kepadanya min hadidin, baju besinya. Itu dipraktikkan oleh Rasulullah. Jadi waktu itu mau membeli makan pada seorang Yahudi, tidak ada uang, dan beliau Rasulullah menjaminkan baju besinya untuk membeli makanan tersebut. Selain itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Nah, kalau ini terkait bahwa kepemilikan barang gadai itu masih punya nasabah, gitu maksudnya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Jadi yang boleh memanfaatkan juga harusnya yang memiliki atau seorang nasabah itu, dan juga menanggung resikonya kalau misalnya resiko itu rusak dan sebagainya. Tapi memang dalam hukum adat ya, urf itu berbeda. Nah,
Nanti ada mengenai kajian hukum itu, urf itu juga diakui dalam usul fikih. Jadi dalam usul fikih itu berarti hukum sumber hukum Islam ya. Urf itu diakui versinya orang selain yang ya kita nggak usah ke sana. Pokoknya urf itu diakui. Jadi hukum adat itu ada dan diakui juga di dalam usul fikih. Salah satunya itu. Ada juga yang praktek bahwa ketika menggadaikan kebun atau tanah atau sawah gitu, bahwa hak menggunakan sawah itu diterima oleh orang yang memberikan pinjaman atau orang yang menerima gadai itu. Ada juga yang seperti itu. Tapi dari Abi Hurairah ini Nabi SAW bersabda tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Maksudnya memperoleh manfaat berarti kan masih boleh dipergunakan. Tapi juga di sini dalam urf juga bisa dipergunakan oleh orang yang menerima gadai. Saya lanjutkan. Nah, tadi sudah bicara panjang kali lebar nih mengenai gadaian tadi ya. Kemudian saya lanjutkan ke rukun transaksi gadai. Jadi rukun itu hal-hal yang harus ada di dalam transaksi gadai rahan ya. Yang pertama pastinya harus ada orang yang berakad, baik rahin maupun murtahin. Rahin di sini itu nasabah, murtahin ini adalah perum pegadaian syariah misalnya. Kemudian ada juga barang jaminan atau marhun. Kemudian ada juga pemberian akad, marhun bihnya, jadi nanti akadnya apa. Terus ada ijab dan qabul, jadi ada serah terimanya. Ini sepertinya teman-teman sudah familiar ya. Saya lanjutkan. Kemudian apa hak dan kewajiban? Nah, itu kan yang penting ya. Apa hak dan kewajiban pihak yang berakad? Nah, kita lihat dulu dari sisi murtahin atau dari sisi pegadaian syariah ya. Yang pertama, pegadaian syariah memiliki hak. Pemegang gadai berhak menjual marhum barang gadai apabila rahin orang nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman marhum bih tadi dan sisanya dikembalikan kepada rahin. Misalnya tadi emasnya itu 10 gram, pinjamannya 5 juta sampai jatuh tempo tidak dilunasi ya. Maka perum pegadaian syariah setelah melalui beberapa tahap boleh menjual emas 10 gram tadi. Katakanlah emas 10 gram terus lakunya itu 8 juta misalnya. Sedangkan pembiayaannya itu 3 juta. Nah, 5 juta diambil untuk melunasi pembiayaan, yang 3 juta dibalikan ke rahin. Nanti ada juga diminus oleh biaya-biaya. Biasanya ada biaya lelang juga. Biaya lelang nanti ditanggung oleh nasabah. Nasabah selaku pemilik benda tadi ya, pemilik marhun. Kemudian yang kedua, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun. Katakanlah tadi ya, misalnya tadi selama 4 bulan 10 gram emas untuk pembiayaan 5 juta selama 4 bulan. Nah, selama 4 bulan itu kan ada biaya jaga. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke sana. Katakanlah tadi lakunya 8 juta, nanti dikurangi pembiayaannya 5 juta, biaya fee base income-nya tadi mungkin kalau dia safe deposit box ya, ijarahnya fee-nya itu katakanlah mungkin 500.000, jadi kurang 500.000, nanti ada biaya lelangnya kurang berapa, nanti sisanya itulah yang diterima lagi oleh nasabah. Kemudian yang ketiga, selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai atau nasabah atau rahin. Jadi di sini misalnya barang gadainya itu emas, ya emas tetap dipegang oleh pegadaian syariah sampai pembiayaan itu lunas. Kemudian apa kewajiban dari perum pegadaian syariah tadi, murtahin ya. Yang pertama, penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. Saya pikir ini tidak ya, karena pegadaian kan sudah cukup profesional ya. Kalau kita bicara entitas ini, kalau mungkin bicara perorangan ya aturannya seperti ini.
bahwa misalnya si A, si B, si A nasabah, si B yang punya duit, si B menerima emas dari si A untuk sebagai jaminan. Tiba-tiba si B itu menghilangkan emas itu, ya si B harus menanggung. Mungkin seperti itu kalau di dalam konteks masyarakat ya. Tapi kalau konteks saya pikir untuk entitas itu sistemnya sudah pastinya sudah terjaga. Kalau ada permasalahan pasti juga merujuknya jelas. Jadi penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai. Kemudian yang kedua, penerima gadai atau perumah gadaian syariah tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri, tidak boleh. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai. Nah ini misalnya jatuh tempo sudah, ya tetap disurati. Memang ada prosedurnya, itu ada. Nanti dia tidak membayar bulan ini disurati, bulan 2 disurati. Kalau dia pembayarannya tiap bulan ya disurati, sampai jatuh tempo disurati. Nanti ada SP1, SP2. Nanti dokumentasinya biasanya jelas di sana. Sampai surat ke berapa saya ketemu biasanya sih ketiga tidak diindahkan, ya sudah dianggap bahwa rahin itu hewan prestasi, maka boleh untuk melelang barang yang digadaikannya. Kemudian dari sisi rahin atau nasabah, apa sih haknya? Yang pertama, pemberi gadai atau nasabah itu berhak mendapatkan kembali barang gadai dalam tanda kutip ketika sudah melunasinya. Kemudian yang kedua, pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian, tadi ya, kebalikan dari yang pertama, ketika barang yang digadaikan itu rusak atau hilang, itu boleh. Haknya dari nasabah. Yang ketiga, pemberi gadai juga berhak menerima sisa hasil penjualan kalau barang gadai itu dilelang, setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lain. Tadi sudah saya jelaskan ya biaya-biaya lainnya. Kemudian yang keempat, pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai. Seperti itu. Jadi berhak meminta kembali, ya harus ada bukti yang jelas. Kemudian apa sih kewajiban dari rahin nasabah itu? Nasabah wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai atau pegadaian syariah tadi. Jadi wajib melunasi ya. Kemudian pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya. Ini memang sudah diterapkan juga. Biasanya hal-hal yang semacam ini itu ada di klausul pegadaian, dijelaskan di sana. Jadi melindungi semua pihak. Jelas rujukannya bisa ke sana. Kemudian kita lanjutkan. Nah, apa saja? Nah, ini mau saya jelaskan terkait apa saja sih akad perjanjian dalam transaksi gadai atau rahan itu. Yang pertama adalah akad qardul hasan. Nah, di sini qardul hasan itu artinya akad kebaikan ya. Akad kebaikan biasanya akad qardul hasan itu digunakan untuk nasabah-nasabah yang konsumtif. Nah, di sini contohnya yang biasanya digunakan akad qardul hasan itu seperti ini. Seperti tadi yang saya jelaskan di awal itu adalah akad qardul hasan. Misalnya saya punya emas 10 gram. Dinilai sekarang seharga 8 juta. Aturan dari pegadaian maksimal tadi berapa ya? 70% ya, 70%. Berarti maksimal bisa dibiayai 5.600.000. Katakanlah saya mengambilnya yang 5 juta maksimal kan. 5 juta oke. Cair menjaminkan emas 10 gram. Kemudian di sana tidak ada nih karena saya butuhnya katakanlah cuma 2 bulan gitu ya. 2 bulan saja Pak, 5 juta itu nanti saya akan kembalikan. Untuk apa? Ya, untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari misalnya. Mau ada tasyakuran misalnya. Nah, di sana nanti pegadaian itu menulis akadnya ya akad bisa aja dituliskan dalam akad qardul hasan. Jadi nanti 5 juta pembiayaannya, nanti saya juga kembalikan 5 juta, tetapi juga ada biaya yang lain, biaya-biaya yang dikenakan ke saya sebagai nasabah, diantaranya biaya penitipan barang, bisa pakai ijarah ya tadi ya, fee based income, fee menjaga barang gadai. Terus nanti ada administrasinya salah satunya ya terkait penaksiran barang dan seterusnya. Nah itu yang disebut kelebihannya.
Mungkin nanti yang saya kembalikan juga pasti tidak pas 5 juta, tapi 5 juta plus tadi mungkin yang dimasukkan ke klausul adalah biaya menjaga barang selama waktu sekian, itu biayanya sekian. Nah, itu maksudnya adalah akad qardul hasan. Meskipun ada tambahannya, tapi tambahannya itu di rincian yang lain, biaya-biaya yang lain. Kemudian, nah itulah biaya-biaya yang lain tambahan, itulah yang jadi keuntungan dari pegadaian syariah. Kemudian yang kedua, ada juga akadnya itu mudharabah. Nah, di sini barang jaminan menggadaikan barang untuk menambah modal usaha. Jaminkan barang untuk menambah modal usaha. Nah, ini pembiayaannya itu bersifat produktif. Misalnya saya punya, yang paling mudah memang emas ya harusnya. Saya punya emas gitu. Emas itu tidak mau saya jual. Jadi saya gadaikan sajalah. Nah, untuk menghadapi mau Ramadan misalnya, butuh nih untuk ekspansi usaha karena Ramadan permintaannya relatif lebih naik. Saya butuh cuma waktu 3 bulan misalnya. Sudah saya datang pegadaian. Nah, dari pihak pegadaian syariah menawarkan, gimana kalau kita akadnya mudharabah saja Pak, pembagiannya gini. Pembiayaannya bersifat produktif ya Pak. Nanti ini yang disepakati itu Bapak sekian, kita sekian, nanti hasilnya kira-kira sekian. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan, disepakati. Sudah. Maka transaksi gadai selama 3 bulan katakanlah untuk memenuhi kebutuhan Ramadan menggunakan akad mudharabah, itu juga bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, akad ijarah. Nah, ini paling banyak dipraktikkan. Pegadaian menyewakan sesuatu, tempat, fasilitas atau keahlian kepada nasabah. Pegadaian memperoleh fee atau ujroh. Nah, ini juga bisa. Selain digadaikan juga ada pegadaian itu fasilitas yang dia itu cuma menerima penitipan barang. Misalnya pada musim mudik ya, sekarang sudah nggak ada karena pandemi ya. Dulu musim mudik itu kalau di Jogja itu pegadaian itu ramainya gimana, banyak yang menitipkan barang-barang atau sertifikat berharganya, jadi sekedar menitipkan saja karena mau mudik gitu. Teman saya itu pernah, dia itu menitipkan laptop gitu, karena kan laptopnya nggak mau dipulang karena dia di luar Jawa. Sudah dititipkan saja di sana, nanti biayanya berapa, biaya penitipan itu, akadnya adalah ijarah. Kalau di kota-kota besar biasanya ada semacam itu dipraktekkan. Next, kemudian bagaimana mekanisme operasional dari pegadaian syariah itu sendiri? Nah, mekanisme operasional pegadaian syariah ada 5. Yang pertama, jenis barang yang digadaikan ya, ada biaya-biaya, sistem cicilan dan perpanjangan yang bagaimana, ketentuan pelunasan dan pengembalian barang gadai bagaimana, proses pelelangan barang gadai juga bagaimana. Nanti kita akan diskusikan satu persatu. Yang pertama, jenis barang yang digadaikan. Nah, ini yang penting juga, bahwa jenis barang yang digadaikan itu diantaranya adalah perhiasan, peralatan rumah tangga, atau kendaraan. Nah, ya. Ini kata kuncinya adalah sesuatu yang berharga, harta ya. Harta itu sesuatu yang berharga. Nah, kalau misalnya, saya cuman punyanya itu sarung Pak, gimana, bisa nggak digadaikan? Lah, pertanyaannya, mau nggak orang yang menerima gadai itu barang jaminannya sarung? Saya pikir nggak ada ya. Jadi barang gadai itu harus yang memiliki nilai. Selanjutnya, biaya-biaya. Nah, ini biaya apa sih yang terkait? Biasanya pastinya ada biaya administrasi ya. Biaya administrasi itu meliputi ATK ya, alat tulis kantor, tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini ya nanti biaya taksiran, termasuk juga nanti biaya untuk reminder ya, reminder. Nanti dihitung semua, reminder untuk mengelola pembiayaannya, biar nasabah itu tidak one prestasi gitu ya, lancar pembayarannya, itu dimasukkan ke dalam biaya administrasi. Harusnya biaya administrasi adalah biaya administrasi real yang dikeluarkan oleh pegadaian. Kemudian juga ada biaya jenis jasa simpanan. Nah, ini beda-beda. Kalau misalnya kita barang gadai kita adalah emas, akan berbeda kalau barang gadai kita itu elektronik ya. Karena mungkin space-nya juga lebih besar, membutuhkan tempat dan seterusnya. Kemudian jangka waktu juga menjadi faktor, karena kan nanti perhitungannya berarti hampir sama dong, ada waktunya ini Pak, sama dengan riba. Nah, saya pikir kita harus melihat detailnya dulu.
jangka waktu di sini yang dimaksud apakah sama dengan jangka waktu pengalian di dalam riba. Nah, ada perhitungannya yang lebih rinci. Nanti teman-teman bisa cari sebagai tugas tambahan untuk pemahaman materi ini. Kemudian sistem cicilan dan perpanjangan. Pada dasarnya nasabah atau orang yang menggadaikan itu dapat melunasi pinjamannya kapan saja. Dijelaskan juga tanpa harus menunggu jatuh tempo. Apalagi di pegadaian syariah. Jelas ya. Jadi dia nasabah datang, terus nanti ada pembiayaannya sekian, nanti untuk fee-nya sekian, jangka waktunya sekian. Mau dilunasi cepat, lebih cepat ya tetap bayarnya segitu. Karena sudah ditekan sejak awal jangka waktunya sekian. Gitu. Nanti tidak ada yang disebut sebagai penalti juga nggak ada. Jika dalam tetapi nasabah dapat memilih cara pelunasan sekaligus maupun dengan cara mencicil. Yang ketiga, jika dalam masa 4 bulan dan nasabah belum melunasi, maka dengan mengajukan permohonan serta menyelesaikan biaya, nasabah dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman selama kurang lebih 4 bulan. Nah, jadi ada renewal ya, jadi ada perpanjangan waktu selama 4 bulan, nanti disesuaikan juga oleh biaya-biaya terkaitnya. Tetapi jika dalam jangka waktu yang ditetapkan nasabah tidak mengambil marhun, tidak ada kabar, dan seterusnya, maka pihak pegadaian syariah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai. Kemudian itu proses pelelangan barang gadai atau marhun. Nah, ini saya ambil contoh ya, upaya pelelangan barang gadai itu dilakukan jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang ditentukan. Begitu juga syarat-syarat bagaimana bisa digadaikan ya. Karena pasti ada prosedurnya, sudah disurati, sudah dicari orangnya, sudah diingatkan dan seterusnya. Tidak ada kabar ya sudah bisa dilelang. Contohnya misalnya nih. Ardi berniat menggadaikan laptop miliknya karena kebutuhan dana yang mendesak. Setelah ditaksir ternyata kondisi komputernya atau laptopnya itu 80%. Harga setempat itu 4.500.000, maka piutang pegadaiannya akan diberikan sebesar, ini ada ketentuan sebelumnya, bahwa ini untuk elektronik maksimal itu 60%. Nah itu makanya ada muncul 60 ya. Maka komputernya dinilai itu 80% kondisinya, harga pasarnya 4,5, maka yang bisa diberikan pembiayaan oleh pegadaian itu maksimal adalah 4.500.000 kali 80% kali 60% atau sekitar 2.160.000. Nah, seandainya Ardi tidak bisa melunasi pembiayaannya, maka barang gadai atau laptop tersebut akan dilelang oleh pegadaian untuk menutupi pembiayaannya. Nah, seperti itu. Kemudian produk dan jasa pegadaian syariah itu apa saja? Nah, diantaranya ada pembiayaan atas hukum gadai syariah, penaksiran nilai barang, penitipan barang, dan juga call center. Saya agak cepat. Baik, saya ulang lagi ya. Untuk pembiayaan atas hukum gadai, itu artinya harus ada barang yang digadaikan. Kemudian yang kedua, penaksiran nilai barang. Nah, ini jasa menaksir barang, harga barang bergerak dan tidak bergerak itu biasanya menaksir emas, berlian, dan lain-lain itu adalah produk dan jasa dari pegadaian syariah. Yang ketiga, penitipan barang seperti yang saya sampaikan tadi, ada safe deposit box ya, biasanya bagi mereka yang mau pergi jauh, mudik, dan seterusnya. Nah, ini yang keempat yang baru, gold counter. Gold counter ini artinya jasa penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin kualitas dan keasliannya. Biasanya ada sertifikat yang menunjukkan kualitas dan keaslian logam mulia tersebut. Kenapa ini harus ada? Ya, bagi orang-orang yang prestis, mereka memperhatikan ini. Mereka memperhatikan terkait sertifikat bahwa sertifikat keaslian dari logam mulia itu. Itu yang dijual atau produknya dari pegadaian syariah. Nah, selain itu, bagaimana atau dari mana pendanaan pegadaian syariah itu ada? Saya merangkumnya ada 4. Yang pertama pasti dari modal sendiri ya, yang untuk dilakukan pembiayaannya itu. Selain itu, pendanaan juga bisa dari penerbitan suku atau obligasi syariah ya. Jadi perusahaan pegadaian itu mengeluarkan suku, suku itu nanti dibeli oleh masyarakat atau mungkin dibeli oleh perbankan dan seterusnya. Kemudian ada juga mengadakan syirkah dengan lembaga keuangan lainnya. Ini biasanya mengadakan kerjasama dengan perbankan syariah ya, dengan pembiayaan lunak, biasanya linkek ya,
Atau investasi lain. Nah, investasi lain itu ya bisa dari penempatan pemerintah, BUMN gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir yang mau saya diskusikan ini yang menarik yaitu mengenai SWOT pegadaian syariah ya. Jadi strength, weakness, opportunity and threat dari pegadaian syariah. Yang pertama strength, ya, kekuatan. Kekuatannya apa dari pegadaian syariah itu? Yang pertama dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. Nah, ini jadi kekuatan sendiri. Selain itu juga memang praktek pegadaian itu sudah mengakar ya di masyarakat. Yang kedua dari kekuatannya adalah praktik gadai yang cepat dan mudah seperti tagline tadi yang saya sebutkan di awal. Nah, kelemahannya apa dari pegadaian syariah? Yang pertama, memerlukan metode penaksiran barang gadai yang tidak mudah, terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan. Yang pertama dari menaksir barang gadai, biasanya kan yang digadaikan, apalagi kalau misalnya elektronik ya, atau apa, emas. Kalau emas sih gampang, kalau emas itu karatnya tinggi, kita bisa mengikuti harga standar emas ya. Tapi barang-barang yang lain itu yang susah untuk ditaksir. Termasuk juga biaya yang diperbolehkan. Itu jadi kelemahan dari pegadaian syariah. Kemudian opportunity-nya apa? Peluangnya apa? Munculnya berbagai lembaga bisnis syariah itu juga mengangkat bisnis pegadaian syariah. Itu jadi peluang sendiri. Jadi orang mempelajari tentang syariah, pemahaman masyarakat terhadap agama yang semakin baik, itu juga membawa dampak peluang bagi industri pegadaian syariah. Yang terakhir, ancamannya apa saja? Nah, ancamannya di sini itu bisa kita lihat dari anggapan yang masih ada bunga ini harus diluruskan ya. Di mana bunganya, letak bunga itu, apakah benar-benar sama dan seterusnya. Kemudian ancaman yang lain juga literasi yang rendah mengenai pegadaian syariah, karena berbeda seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada namanya bulan inklusi keuangan. Ya, jadi bank itu banyak yang melakukan sosialisasi. Tapi kalau pegadaian syariah kan terbatas ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kali ini. Semoga bisa diterima dengan baik. Kalau nanti ada pertanyaan bisa dimasukkan ke dalam kolom komentar, baik yang ada di YouTube maupun nanti yang ada di Sunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Salam sehat semuanya.